yang dikatakan bahwa diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa beliau berkata di antara kewajiban seorang murid kepada gurunya adalah hendaknya dia mengucapkan salam kepada umat manusia secara umum dan mengkhususkan salam kepada gurunya dengan penuh kehormatan. Tidak duduk di depannya, ya. Kemudian tidak berisyarah dengan tangan, serta tidak mengedipkan mata ketika berada di sampingnya. Kemudian apalagi, dan jangan engkau mengatakan fulan telah berkata demikian sedangkan ucapannya berbeda perkataanmu. Kemudian jangan engkau menggunjing seseorang, ya, dan bermusyawarahlah dengan teman majelismu ketika berada di sampingnya. Jangan menarik bajunya ketika dia akan berdiri. Kemudian jangan mendesak jika dia sedang malas, dan jangan merasa bosan karena engkau lama bergaul dengannya. Kemudian diteruskan, hendaknya seorang murid mengamalkan adab-adab yang telah diajarkan oleh sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan hendaknya dia menolak dari menggunjing gurunya jika dia mampu. Apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia meninggalkan majelisnya. Nah, di sini dikatakan ya bahwa ya seorang murid itu yang pertama adalah mengucapkan salam ya secara umum dan terkhususnya kepada gurunya. Jadi ketika bertemu dengan gurunya, ya akhlak daripada murid ini ucapkan salam. Ya. Itu termasuk daripada hal yang sangat dianjurkan. Ya. Kemudian juga apa? Di antara adab lain daripada seorang murid, apa? Dia tidak duduk di depannya. Ini merupakan adab. Ya. Artinya apa? Maksud tidak duduk di depannya. Ya. Jadi tidak duduk di depannya secara persis, tapi agak ada spasinya dengan seorang guru. Agar apa? Agar bisa membedakan ya, al-farqu baina sahib wa syekh, bisa membedakan antara kita ini berkumpul dengan teman dan berkumpul dengan guru. Ketika dengan guru harus ta'zim, ya. Bagaimana cara duduk kita, ya. Karena itu ya ini diajarkan sebenarnya adab-adab seperti ini ya kepada guru, ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat diajarkan Allah taala bagaimana berakhlak kepada nabi. Nabi kan guru daripada para sahabat. Dan di sini juga diterangkan ya jangan duduk di depannya. Kemudian tidak berisyarat dengan tangan. Juga serta tidak mengedipkan mata. Nah, itu ya. Jadi ini semuanya adalah akhlak kita kepada guru kita. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan para sahabat berakhlak kepada Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan engkau angkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini termasuk daripada salah satu adab ya. Para sahabat diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana adab kepada Nabi yang merupakan ya selain Nabi adalah guru. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mualliman." Ya. Hanya saja aku ini diutus sebagai pengajar. Ya, jadi Nabi itu adalah seorang guru, ya. Seorang muta'allim, seorang guru kepada para sahabat dan kepada para umatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan adab kepada Nabi. Dan ini juga bisa diterapkan di kita bagaimana kita itu menjaga adab kita kepada guru kita ya. Kepada para ulama, kepada para asatid ya. Kita tundukkan kepala kita ya. Jangan sampai kita berkedip di depannya dia, artinya kedipan yang seperti kepada temannya. Jangan memainkan tangannya. Kita tunduk patuh kepada guru kita. Jadi
ini sebenarnya akhlak ya guru, akhlak murid kepada seorang guru. Gitu loh. Bukan apa namanya, bukan sebuah apa istilahnya di zaman sekarang ya seorang santri ya berakhlak mulia kepada gurunya ya, tetapi dikatakan sebagai apa? Bentuk feodal ya, bentuk perbudakan dan lain sebagainya. Ini ya orang yang nggak paham dengan apa namanya adab ya santri kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, murid kepada seorang ustadz. Kenapa di situ? Karena dari adab inilah akan apa? Akan menimbulkan, akan menghasilkan keberkahan. Al-adabu huwa yanzilur rahmah wal barakah. Ya, adab ini yang akan menurunkan apa? Yang akan menurunkan rahmat dan juga yang akan menurunkan keberkahan. Ya, karena itu ini juga berlaku buat umum. Bagaimana akhlak kita kepada seorang yang alim, ya, kepada seorang yang punya ilmu, kepada seorang ulama, kepada seorang ustadz. Akhlak kita bagaimana di depan mereka. Nah, ini yang harus kita jaga dan ini sekarang ya hal yang seperti ini malah sekarang dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai gunjingan daripada orang-orang yang tidak mengerti. Ya, inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Islamu gharibun wa sayati ghuraba. Ya. Islam itu awalnya itu asing dan nantinya juga akan apa namanya? Akan dianggap asing. Ya. Awalnya Islam ini ya diajarkan oleh Nabi akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua dan lain sebagainya. Akhlak kita kepada seorang alim ya, seorang ulama ya. Itu sudah diajarkan oleh Nabi dan ketika itu memang dianggapnya asing. Islam secara umum ya dalam syariat secara umum itu memang asing. Kemudian setelah itu, setelah dakwah Nabi Muhammad SAW, syariat Islam secara menyeluruh, maka dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, akhirnya mereka menjadi biasa dengan akhlak daripada yang dipraktekkan oleh umat Islam. Ya, syariat-syariat Islam sudah biasa diterapkan oleh umat Islam ketika itu. Akan tetapi periode demi periode, generasi demi generasi, akhirnya apa? Akhirnya sampai di zaman sekarang kita sekarang, akhirnya syariat Islam, tata krama menurut Islam, itu sudah dianggap asing lagi sebagaimana awal pertama kali Islam itu muncul. Nah, jadi itu. Nah, karena itu, ya kita ini sangat beruntung ya berada di ruang lingkup pesantren, ya mengajarkan tata krama dan lain sebagainya. Karena inilah ya sumber daripada keberkahan. Nah, jangan sampai kita itu meniru ya orang-orang yang sama sekali tidak punya adab kepada seorang ulama. Sekarang ini di dunia medsos, ulama besar ya, ulama besar digunjing, ulama besar dihina, ya ulama besar difitnah dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan kapasitas daripada seorang guru kepada seorang ulama. Nah, jadi itu. Ya, dan alhamdulillah kita diajarkan adab ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana itu semuanya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi inilah pentingnya adab ya. Kemudian ya jangan sampai di sini dikatakan ya jangan sampai menggunjing juga ya. Apalagi menggunjing dengan apa namanya guru ya, menggunjing guru ya, menggunjing orang lain saja nggak boleh apalagi ini menggunjing orang alim gitu loh. Nah, ini sangat-sangat dilarang oleh syariat Islam ya. Kemudian apa jadi apa namanya kemudian lagi
di sini dikatakan bahwa bermusyawarahlah ya kepada dengan sesama teman ya, dengan sesama teman. Jadi bermusyawarah ini suatu kebiasaan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW, yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasul itu walaupun beliau adalah pemimpin daripada segala pemimpin, tapi kalau misalkan ada sebuah urusan beliau menghargai daripada para sahabatnya, ya, yang mempunyai pemikiran-pemikiran brilian dan lain sebagainya. Jadi itu ya, jadi ini juga bisa diterapkan mungkin di antara kita yang jadi guru. Jadi seorang guru bukan otoriter, bukan semuanya guru yang menentukan, tidak. Tapi seorang muridnya, sahabatnya itu juga dilibatkan dalam dalam juga sebuah perkara atau urusan. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Watasyawaru fil amri, bermusyawarahlah di dalam urusan. Kenapa? Karena dalam musyawarah itu akan ada ide-ide yang tidak disangka oleh orang-orang yang berkumpul di situ. Nah, jadi dan ini dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan apa saja ya di Masjid Nabawi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membuka ruang ya musyawarah terhadap para sahabatnya dulu. Jadi inilah ya materi kita untuk malam ini tentang adab ya murid ya kepada gurunya, ya kepada para ulama, ya, dan juga bagaimana kita ini dianjurkan untuk bermusyawarah dalam sebuah perkara. Wallahu a'lam bishawab.